sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istighfarnya orang yang beriman dan istighfarnya orang yang takwa. Kalau kita bisa membedakan kedua ini, maka apa-apa yang kita lakukan di dalam istighfar itu penuh keyakinan karena berdasarkan Quran gitu ya. Kemudian apa-apa yang saya jelaskan kemarin subuh, ada beberapa hal yang perlu dipegang ya. Karena beristighfar dalam kelas orang yang beriman itu berkaitan dengan kehidupan kita dari kecil, remaja, dewasa, tua, dan sangat tua. Adanya interaksi kita kepada satu sama lain, apakah sebagai teman, sebagai kolega, sebagai istri, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai nenek gitu. Maka semua itu interaksi. Satu, setiap kita istighfar hendaknya tahu apa yang kita lakukan. Ini untuk sementara ya, karena di dalam doa kita di dalam tahajud itu farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Itu artinya ampunilah dosaku yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, yang aku tidak tahu, yang aku tahu. Itu tahajudnya. Tapi sementara ini harus dipegang dulu, bahwa di dalam istighfar kita itu kita harus tahu. Mengapa? Karena contoh yang diberikan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Menzolimi itu artinya melakukan kesalahan ya. Maka segala kesalahan kita selalu ingat terus menerus ya. Yang kita minta supaya dihapus dosa-dosanya berkali-kali. Kedua, di dalam interaksi kita satu sama lain, tentu ada kemungkinan diganggu iblis, setan, menimbulkan perselisihan. Maka yang kita harus pegang, yang harus kita koreksi, yang harus kita dulukan adalah kesalahan kita. Jangan berpikir kesalahan orang. Apa yang salah saya? Ya, misalnya, oh salah saya, salahnya saya, gitu. Terlalu cepat memberitahu, itu, sehingga menimbulkan salah paham. Itu salah kita. Saking halusnya perasaan kita terhadap apa yang kita anggap salah, jangan berpikir. Itu akan mempermudah kita memaafkan, minta maaf. Ya, mudah-mudahan dengan demikian nanti kita teruskan kelanjutannya itu. Ya. Ketiga, dalam segala aspek kehidupan, baik sikap kita, pikiran kita, kelakuan kita,
untuk disinkronkan dengan ajaran Al-Quran Karim dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ingat selalu segala segi dalam soal kita mungkin berdebat dalam memilih pemimpin yang tadinya mungkin menurut akal kita, maka bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut tuntunan Rasulullah SAW. Dengan begitu kita terus ingat, berpikir, sehingga cepat sekali ya. Semakin lama kita keinginan untuk istighfar, semakin halus kesalahan-kesalahan itu akan terlihat, akan dibukakan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang penting kita perlu pegang betul ya. Karena dengan demikian maka istighfar kita menjadi insya Allah berbobot, bukan membaca istighfar ya. Kita beristighfar, sehingga dengan kesadaran demikian akan mengubah perilaku kita, cara kita berpikir, dan itu perubahan-perubahan itu namanya taubat ya. Kalau kita bisa mengubah sesuatu yang lebih baik, memperbaiki sesuatu yang lebih baik ya, semakin baik, itulah taubat. Mari kita kaji malam ini, mau memasuki istighfarnya orang yang takwa ya. Karena kalau istighfarnya orang beriman, artinya semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ya. Nah, kalau orang takwa ke depan ya, kesalahan yang ke depan. Mari kita lihat di dalam surah Al-A'raf. Kita perhatikan bagaimana orang yang takwa itu melakukan suatu kesalahan. Di samping itu, ini bisa kita jadikan tolak ukur, apakah saya ini termasuk orang yang takwa gitu ya. Pada surah Al-A'raf ayat 200 ya. Nah, sebelum itu kita lihat ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Artinya kita tuh sudah masuk kelompok pemaaf. Nanti kita jelaskan mengapa orang itu bisa pemaaf. Satu ya, contoh tadi ya, koreksi segala kejadian yang terjadi antara kita dengan sahabat kita, dengan orang lain, koreksi apa yang menyebabkan terjadi dan apa yang kita lakukan yang menyebabkan kesalahan, walaupun kecil ya. Jadi kita, karena begini, kalau seandainya ya terjadi perselisihan,
Kita tahu salahnya kita, tapi kecil, katakanlah 5% lah kesalahan itu. Karena mungkin kita kurang memahami situasi. Begitu. Kurang memahami situasi. Kesalahan kita itu. Misalnya, kita menyampaikan sesuatu pada seseorang di mana situasinya tidak tepat. Situasinya tidak memungkinkan, sehingga akibatnya terjadi salah pengertian. Kesalahan kita sedikit aja sebenarnya, tapi karena kita pemaaf, kita duluan minta maaf. Itu akan menjadi pelajaran bagaimana hati orang itu merasa, ya, oh rasanya salah saya yang lebih banyak gitu, tapi kok dia yang minta maaf, nah gitu ya, ya sudah masuk kategori itu, ya. Jadilah pemaaf, ya. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan peduli pada orang-orang yang bodoh. Ya. Khudhil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil 'urf, ya, melakukan kebaikan. Wa'rid anil jahilin, tidak usah dipedulikan. Jadi kalau kita punya ide yang bagus, katakan, dan itu mendapat dukungan, ada saja orang yang nggak setuju, gitu kan? Kita dianggap orang yang nggak setuju itu, ya abaikan saja, gitu, ya. Artinya kita diharapkan menjadi orang yang punya pegangan. Yang kita pegang adalah Al-Quran dan hadis, gitu. Jadi kalau kita yakin itu merupakan dasar daripada apa yang kita lakukan, maka teruskan saja. Maafkan yang lain-lain itu. Kita sudah menjadi orang seperti itu, gitu. Sudah kategori seperti itu, gitu, ya. Lanjut lagi. Wa imma yanzaghannak, dan jika ada yang mengganggu, nazrun itu gangguan, tapi gangguan itu kepada orang yang sudah paham, ya. Godaan setan kepada orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, bukan orang jahil. Gangguan setan itu gangguan kepada orang yang takwa, disebut nazrun. Orang ini sudah tahu. Berarti umpamanya, ya, orang tahu dia bahwa ini berjalan menuju Bandung, tujuannya Bandung, ya. Tapi diganggu oleh hiburan-hiburan lain sehingga tidak sampai ke Bandung, gitu. Nazun, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan jika setan mengganggu engkau, ya, nazghun, gangguan godaan itu, maka fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kalau orang
Takwa itu kalau ada gangguan setan, dia tahu dia. Ya, bisa enggak kita? Kalau kita sudah tahu, sudah masuk ketakwaan ya. Misal kita tahu seorang yang suka ngerumpi, suka gibah, suka mengatain orang. Dia datang ke rumah, langsung hati kita itu ini ngajak ngatain orang ini, itu ya otomatis ya itu nazun. Jadi nazun itu godaan yang terjadi pada seorang yang sudah tahu. Nah, sebagai juga evaluasi kepada diri kita, ada enggak kita tahu bahwa setan itu mengganggu kita? Ya, misal tetangga kita bikin pagar ya, tanpa bicara sama kita, dia bikin saja. Tapi kita lihat kayaknya menggeser sedikit. Ini setan itu. Seharusnya kalau orang yang baik itu dia beritahu, saya mau perbaiki pagarnya, ini batas kita, ya. Ini yang rencana saya lakukan. Kita tahu tuh nazun ini ya. Mungkin setan itu dibantu oleh setan lain. Ya, nanti kita perhatikan ayat-ayat ini. Kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim ya, kalau itu innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha tahu ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi pikiran jahat ya dari setan, dia masuk pikiran-pikiran jahat itu ya, masuk pikiran-pikiran jahat ya, mereka pun segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tahu ajaran-ajaran Allah itu, dia tahu ajaran-ajaran Nabi itu sudah masuk di dalam dadanya, ya, sudah masuk di dalam dadanya, sudah masuk di dalam hatinya, sudah menjadi jalan hidupnya. Jadi bukan otomatis tahu saja. Makanya tingkat takwa kedua atau tingkat takwa yang mendasar juga itu adalah tingkat takwa yang mendorong semangat untuk belajar, menyangkut akidah, menyangkut syariat, menyangkut akhlak. Itu di dalam Al-Baqarah 177. Jadi untuk menuju takwa itu perlu belajar dalam segala hal yang menyangkut agama dan dipegang. Kalau belajar Quran, baca Quran, paham teksnya, paham artinya, paham maksudnya, masukkan di dalam hati apa-apa yang perlu dilakukan oleh hati ya. Itu merupakan dorongan untuk beramal baik itu amal fikiran. Jadi di dalam Quran ada 4 jenis ya ibadah kita itu, menyangkut fikir,
menyangkut fikir, termasuk zikir itu, ya. Menyangkut fisik, seperti kita sholat ini, itu fisik. Ada pikiran juga, ada hati. Jadi komponen ibadah itu menyangkut 4, fikir termasuk zikir, ya, hati, fisik, materi. Tinggal lagi mana yang banyak. Kalau kita melakukan zikir, ya tentu lebih banyak fikir dan hati, ya kan? Kalau kita sholat, fisik, fikir, hati, dan materi kecil. Tapi kalau pergi haji, umroh, banyak materinya, banyak gitu ya. Jadi tidak lepas dari itu. Maka orang yang bertakwa, jika dibayangi pikiran-pikiran jahat, berarti dia tahu mana yang baik, mana ajaran Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum. Nah, jadi kalau setan itu ada 4 gerakan dia itu. Pertama nazrun. Nazrun itu kepada orang yang bertakwa. Dia tidak berani dekat tuh. Ngintip aja dia. Berjarak, dia dengan orang itu berjarak. Tapi kalau dia mau mendekat, misalnya kebobolan juga, ya, orang takwa itu, ya namanya orang takwa juga bisa bersalah. Siapa saja bisa bersalah. Namun prosesnya itu panjang kalau orang takwa itu. Misalnya gitu, tekanan kehidupan dia itu sulit sekali, gitu ya. Tekanan hidup sulit sekali, kebutuhan banyak sekali. Kebetulan dia, katakanlah, pengurus masjid. Datang pikiran setan, pinjam dulu ya uang masjid itu, atau akalinlah supaya bisa diambil manfaat. Itu pikiran, itu nazrun itu kepada orang yang takwa, tidak spontan. Kemudian mas tuh deket, langsung nempel di kita, itu nempel. Itu sudah dimulai action gitu ya, mulai dilakukan tindakan gitu. Nah, itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masahum taifun. Bayangin saja, ingat kalau sudah 6 harkat itu penting. Pikiran-pikiran jelek, jadi penting. Ifun, saya sudah jelaskan. Menafsirkan ini bukan dengan ilmu, tapi menafsirkan dengan membaca Quran. Artinya menafsirkan pengertian bahwa yang 6 harkat itu adalah kata-kata penting, ya, yang di dalam Quran itu menafsirkannya dari feeling, dari suka baca Quran. Terus saya pikir waladdallin, ya, lama-lama berpikir ini penting, perasaan, feeling ya. Terus ketemu. Oh iya, akhirnya yakin bahwa ditafsirkan kata yang kalau dia menjadi berharkat panjang, maka itu penting. Nah, ini buktikan. Ta'ifum minasyaiton. Dibayang-bayangi oleh setan. Oke.
tadzakkaru, terus dia ingat, fa idzahum mubsirun, dan kelihatan ini salah, dia salah ini, ya sudah, tentu dia akan berhenti, gitu, ya. Kalaupun lanjut, tentu dengan sadar dia lakukan itu, ya. Itulah kira-kira pangkal berdosanya orang takwa. Beda tadi istighfarnya orang yang beriman. Orang takwa itu masuknya situ, ya. Saya kira kita langsung mulai masuk ke ayat surah Al-Imran. Itu pembukaan, ya, prolognya, untuk kita selalu ingat bahwa orang bertakwa itu istighfar karena kesalahan dia, dan bagaimana jalannya kesalahan itu terjadi pada orang takwa, gitu. Pertama, ya, apapun persoalannya, adanya gerak situasi di mana setan sedang ngintip dari jarak jauh. Karena bagi orang takwa itu sudah punya pengetahuan dalam banyak hal, dan bersikap dalam banyak hal. Jadi dia punya ilmu. Begitu ada gerak setan, maka disuruh wasari'u, bersegeralah. Kalau yang orang beriman, wasabiku, ya, berlombalah, gitu. Wasari'u, nah, itu. Ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita lihat ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan segala hal-hal yang kita lakukan, ya, kita mengharapkan dan memilih yang rahmatnya lebih banyak. Jadi misalnya di dalam surah Al-A'raf ada ayat mengatakan orang yang muhsinin itu lebih dekat dengan rahmat Allah. Nah, orang muhsinin itu orang yang memperhatikan kepentingan orang banyak, memperhatikan kepentingan orang lain. Sedikit dia mengurangi kepentingan dirinya sendiri. Jadi orang seperti itu akan mendapat rahmat. Jadi beramal, ya, beramal, setiap amal itu kita harus tahu, oh ini yang mendapat rahmat lebih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tahu kan? Misalnya kalau kita mengikuti majlis taklim, ya kan, majlis tafsir, itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi begini, kalau pengertian umum
orang-orang biasa gitu. Beramal tuh seolah-olah infak katakanlah, ya. Beramal tuh seolah-olah masukkan uang ke kotak amal, seolah-olah ya. Kalau hanya berpikiran seperti itu, maka amal yang kita lakukan itu nilainya kurang dibandingkan orang yang beramal. Nih amal nih, misalnya saya mau memberi anak yatim, maka anak yatim itu berapa sih keperluannya sebulan? Terus dipikir lagi, siapa ya anak yatim yang dekat dengan kita? Itu namanya amal yang bermutu. Itulah amal yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan. Jadi samalah seperti istighfar itu. Kalau kita baca astagfirullah, 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 lain dengan orang yang membaca astagfirullah, mengingat sesuatu, ya. Itu perbandingan lah, gitu ya. Insyaallah nanti kita semakin hari semakin jelas, ya, dan semakin Allah memberikan pengetahuan kepada kita sekalian. Saya kira cukup dulu sampai hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.